Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Leweng Sarebu. Cerita ini ditulis oleh QR Tiping. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Oh ya, sedikit informasi kalau cerita ini masih bersangkutan dengan cerita ala Sewu Lelembut, namun dari sudut pandang Gaman dan Budi dengan permasalahan yang berbeda. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Leweng Sarebu. Si pengung dan Ya. Siapa kalian? Orang itu tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali, apalagi amarah sudah tergambar jelas di wajah Budi. Kalian pengikut Sugi? Ada orang yang masuk ke dalam. Ampun. Karena tidak ingin kedatangannya diketahui siapapun, dengan terpaksa Budi memegang setiap leher orang-orang itu agar matanya terpejam. Hanya suara teriakan menahan rasa sakit yang terakhir Budi dengar, dan mereka bertiga sudah terlelap, membuat Budi langsung berjalan dengan cepat memasuki leweng sasar. Setelah puluhan tahun ia tinggalkan dan lepas dari tanggung jawab sebagai penerus juru kunci. Dibawa ke sini, Rara. Langkahnya tiba-tiba terhenti dan sangat kaget ketika mendapati sebuah sarung lusuh yang tergeletak begitu saja. Apalagi setelah ia pastikan sarung itu pernah dilihatnya berkali-kali dipakai lelaki yang mengenakan Vespa tua. Segera Budi ambil dengan perlahan. Lelaki itu tujuannya ternyata leweng ini juga. Untuk apa? Dari kejauhan ia melihat lelaki yang malam kemarin mengendarai Vespa tua berjalan ke arahnya. Pandangan lelaki itu seperti heran pertama kali melihat Budi secara dekat. Begitu juga dengan Budi yang akhirnya bisa melihat saat ini secara berdekatan. Ayolah, udah cukup aku aja yang tingkahnya kayak monyet. Jangan ada orang lain lagi yang tingkahnya kayak hewan buas. Ucap lelaki yang belum Budi ketahui namanya saat melihat Budi yang berlaku layaknya hewan hutan. Budi semakin yakin bahwa lelaki yang kini berhadapan dengannya bukanlah sembarang orang, sama ketika pertama kali ia melihatnya jauh-jauh hari. Itu sarungku, balikin. Jadi kamu yang menghabisi orang-orang itu? Balikin, sarung itu mengandung kutukan aroma keringat pendekar Jawa yang bisa membuat hidupmu gak tenang. Buat ikat rambut kamu juga bakal jadi sarang kutu. Untuk apa tujuan kamu masuk ke dalam leweng sasar? Baru saja lelaki itu akan menjawab, tiba-tiba secara bersamaan mendengar jelas suara lengkingan teriakan perempuan sangat kencang dari dalam leweng sasar. Matahari sudah tepat berada di ujung tunggang gunung. Sinar kuning keemasan itu menyorot pekat ke arah rumahan megah. Sinarnya yang hangat dan indah itu sedang disaksikan sepasang suami istri. Bukan sebagai tontonan indah, melainkan harapan sifat keji yang terdapat dalam diri mereka berdua melebihi iblis. Beberapa kali senyum terlontar dari Mimin dan Karta. Apalagi kini pandangannya tepat ke arah sebelah barat di mana leweng sasar itu berada. Sebentar lagi sinar itu hilang, Min. Ayo segera siap-siap, malam segera tiba. Ucap Karta sambil berdiri dari duduknya, mematikan rokok yang sedari tadi ia hisap dengan gelisah. Apa mungkin akan datang sekarang juga? Ini tidak biasanya, Karta. Apa akan ada pertanda buruk? Mimin sangat cemas. Dengan pakaian yang indah yang menyelimuti tubuhnya itu, juga berbagai perhiasan mahal sudah menempel di kedua tangannya. Sudahlah, Min. Memang kamu ini yang selalu berpikiran buruk. Karta yang sudah sedikit kesal sudah berada di belakang pundak Mimin. Tiba-tiba Mimin memutarkan tubuhnya melihat Karta dengan tatapan marah. Rara anakku, Karta. Camkan itu. Bisik Mimin perlahan membuat Karta benar-benar kaget dengan tingkah istrinya yang tiba-tiba berubah. Mimin, kita sudah sepakat, ingat itu. Leweng sasar sudah jadi tempat dia.
Hanya anggukan kepala Mimin berkali-kali ia lakukan, namun Karta dibuat kebingungan saat melihat kedua bola mata Mimin yang kini mengeluarkan air matanya. Itu datang, Min. Ungkap Karta tiba-tiba ketika melihat ke arah halaman belakang rumah. Beberapa pohon-pohonan indah itu bergerak dengan sendirinya. Semakin jelas terlihat apalagi mereka berdua sedang berada di lantai 2 rumah. Tanpa ada angin kencang yang menerpa bersamaan, gelap malam baru saja tiba, pertanda seseorang yang sedang mereka berdua tunggu baru saja tiba. Cepat bawa sesajen itu, Karta. Kejanggalan yang terjadi di halaman belakang itu tertangkap kedua mata Dadang. Sudah lebih dari 3 kali Dadang mengucek matanya menyaksikan keanehan di rumah ini. Setelah malam kemarin melihat sosok hitam penuh bulu saat Kang Jaka pulang, Dadang masih terdiam mematung melihat ke arah 2 pohon yang terus bergetar. Beberapa daun-daun yang biasa ia sapu pagi hari, kini daun-daun itu sudah secara serempak kembali turun dengan sendirinya. Bersama gelap malam yang semakin pekat dan perubahan cepat pada suasana rumah menjadi pengap dan menakutkan. Siapa itu? Bisik Dadang dengan bulu pundaknya yang sudah berdiri. Bahkan lap yang berada di tangannya begitu saja terjatuh tanpa ia sadari. Bahaya, ini bahaya. Ucap Dadang langsung berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam kamarnya yang berada di dekat dapur. Setelah melihat jelas di antara 2 pohon itu sudah berdiri laki-laki tua mengenakan pakaian serba hitam. Hal mustahil di matanya itu kini benar-benar nyata. Cepat, Karta, cepat. Iya, ayo kamu duluan. Aku bawa ini susah. Suara Mimin dan Karta langsung didengar jelas oleh Dadang. Bahkan membuat dirinya yang baru saja menutup pintu kamar langsung kembali terdiam di balik pintu, menumbuhkan jiwa penasaran apa yang akan dibuat oleh 2 majikannya itu. Apa ada kaitannya dengan Rara? Dengan detak jantung yang sudah tidak beraturan, Dadang penasaran pada sosok lelaki tua yang datang dengan cara aneh barusan. Langkah kaki Mimin dan Karta baru saja terdengar melewati kamar Dadang, namun seketika hilang. Dadang mendengar jelas seperti ada suara dengkul yang keras terkena keramik rumah dan suara wadah tampah. Bersujud, Bapak dan Ibu. Ucap Dadang terbata-bata semakin heran dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamarnya itu. Ampun, Mbak. Maaf, Karta tidak mengetahui kenapa Apa berdiam di sini. Ayo masuk ke dalam, Mbak. Ucap Karta yang sudah bersujud di sebelah wadah penuh dengan sesajen kembang-kembang dan darah. Hal yang sama juga sudah Mimin lakukan. Walaupun Mimin merasa aneh, lelaki tua yang selalu mengenakan pakaian hitam sejak pertemuan pertamanya di dalam lewang sasar sedang memegang sebuah handuk putih kecil yang biasa digunakan Dadang. Kepala Mimin dan Karta tetap berada di dekat kaki Basuki dengan harap-harap cemas dalam diri mereka masing-masing. Mata Basuki terus berkeliling rumah. Sesekali senyum lebar keluar dari mulutnya. Bangun kalian. Baik, Mbak. Ada hal jauh lebih penting yang harus saya katakan. Tegas Basuki sambil menabur bunga-bunga di dalam wadah itu tepat ke arah wajah Karta dan Mimin, membuat apa yang sedang Mimin cemaskan seolah terjadi. Walaupun suami istri itu belum mengetahui pasti. Apa bahaya yang sebenarnya terjadi? Dari kemarin malam sejak adik saya Jaka tiba di rumah ini, dan ketika Rara sudah bersama Abah di lewang sasar, rasanya saya tidak pernah tenang. Basuki seperti tahu apa yang dicemaskan Mimin, dan memang malam inilah tujuan Basuki untuk membicarakannya. Ada beberapa orang yang mencoba mengacaukan niatan kalian berdua. Terlebih mereka bukan sembarang orang. Sarebu lelembut di dalam lewang sasar merasa terusik keberadaannya. Namun bakar-bakar itu tidak akan mudah mereka lewati untuk sampai di mana tempat biasa kita berjumpa. Tapi ingat, jangan sampai semuanya berdampak pada resiko perjanjian kita. Ucap Basuki yang sudah mengetahui di dalam kamar yang tepat berada di samping ia berdiri ada seseorang yang sedang mencoba menguping pembicaraan itu. Bah, katakan siapa biar Karta bereskan dengan cepat. Tenang saja, satu persatu akan mati. Yang pertama pemilik handuk ini, kedua lelaki yang tiba kemarin malam ke rumah ini selain adik kamu Jaka.
Jawab Basuki sambil tersenyum, namun untuk Dadang yang mendengar ucapan itu semakin jelas karena telinganya sudah menempel sedari tadi di kayu pintu, membuatnya langsung ketakutan. Apalagi ia baru sadar bahwa memang menjatuhkan handuk kecilnya sebelum masuk ke dalam kamar. Bahaya ini. Belum saja terpikirkan, ketakutannya semakin menyelimuti dirinya. Tiba-tiba Dadang mendengar suara hentakan yang sangat keras menghantam keramik. Lepaskan saja binatang yang mempunyai handuk itu. Secepatnya akan terkena jerat kematian, Min. Bisik Basuki dekat dengan telinga Mimin yang masih tertunduk, membuat Mimin langsung mengerti pada ucapan itu dan sudah mengetahui satu nama orang yang selama ini bekerja di rumahnya. Disusul oleh teriakan kencang Karta. Tahan, Karta, tahan. Mimin langsung menutup mulut Karta yang terbuka lebar. Di lengan kirinya sudah keluar darah mengalir, diikuti senyuman Basuki yang sudah berjalan ke arah pohon besar tempat di mana barusan ia datang. Ayo bangun, Karta. Biar nanti aku bereskan sesajen dan bunga itu. Cepat kamu ke kamar. Ucap Mimin tergesa-gesa diikuti langkah kaki Karta yang terus memegang tangannya yang terus mengeluarkan darah. Siapapun mereka, Min, aku berjanji, yang mengganggu tujuan kita akan aku habisi. Darah mereka harus berada tepat di tanganku. Jangan gegabah. Aku sudah memahami sesuatu, Karta. Dadang yang masih menguping ucapan Mimin dan Karta semakin ketakutan. Apalagi tidak bukan nama yang akan dihabisi Basuki dan Karta adalah dirinya, membuat ia langsung berjalan ke arah meja di dekat ranjang kamarnya untuk mengambil kunci motor untuk segera pergi dari rumah ini. Harus segera kasih tahu Jaka, Mimin dan Karta sudah gila. Dadang dengan cepat keyakinannya bertambah akan penyebab hilangnya Rara, anak yang malang itu. Baru saja kunci motor itu berada tepat di tangan Karta dan akan mengenakan jaket kulit, tiba-tiba lemari besar yang berada tepat di depannya itu terbuka dengan sendirinya, membuat Dadang langsung terdiam. Aneh. Ucap Dadang memandang ke arah dalam lemari. Sudah tergantungan banyak pakaian salin yang ia kenakan. Tolong, Mang, aku di sini. Suara itu membuat Dadang terus melihat ke arah dalam lemari yang baru saja terbuka lebar itu. Namun ia tidak melihat wujud apapun selain suara yang semakin jelas, suara yang ia yakini persis seperti suara Rara. Suara itu semakin jelas terdengar, membuat Dadang perlahan mendekat ke arah di mana baju tergantung berjajar, bersamaan bulu pundaknya yang sudah berdiri dari tadi dan keringat mulai membasahi wajahnya. Tiba-tiba suara bentakan terdengar dari belakang tubuh Dadang, membuat ia langsung membalikan badannya dengan cepat, namun tidak mendapati wujud apapun. Nafasnya sudah terdengar ngos-ngosan, keadaannya semakin ketakutan. Ia sudah kembali mendengar suara gantungan baju yang terbuat dari kayu itu bergeser dengan perlahan. Kaulah di dia, Modarsia. Teriak Dadang sangat kencang, beruntungnya masih sedikit bisa menghindar dari sesuatu yang tajam itu. Lebih mirip seperti kuku yang sudah mendarat di punggungnya itu berhasil merobek kulitnya. Seketika mengeluarkan darah, membuat baju yang menutupi punggungnya robek bersama darah yang semakin banyak keluar. Rara! Ucap Dadang semakin panik. Di antara celah gantungan pakaian dalam lemari malah ia melihat wajah Rara yang sudah pucat dengan urat-urat di wajahnya terlihat keluar, serta di mulutnya sudah keluar darah hitam. Dengan sangat cepat Dadang mengambil jaket dan kunci motor. Pandangannya sudah kabur melihat ke arah Rara karena ia harus menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Apalagi kini tubuh Rara sudah kembali dalam dekapan tangan besar hitam penuh bulu. Jaka harus tahu ini. Ucap Dadang yang sudah melangkah dengan tergesa-gesa sambil memakai jaket untuk menutupi bajunya yang robek. Namun rasa perih di punggungnya semakin ia rasakan. Dadang berjalan cepat menuju pintu samping yang akan membawanya ke arah di mana motor tuanya terparkir di halaman depan. Bahkan ia sudah tidak berpikir untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Karta dan Mimin dengan kondisi seperti ini. Baru saja Dadang berada di atas jok motornya, malah suara teriakan Mimin yang ia dengar membuatnya langsung berbalik badan sambil menahan rasa perih di punggungnya. Apalagi Mimin malah berjalan semakin mendekat, seolah-olah Mimin tahu apa yang sudah menimpa pembantu satu-satunya di rumah itu. Saya mau izin pulang ke kampung, Bu. Pagi balik lagi ada urusan penting. Ucap Dadang berusaha tenang walaupun keringat sudah mengucur membasahi wajah karena harus menahan rasa sakit akibat darah yang terus keluar dari punggungnya. Bekas cakaran sosok di kamarnya barusan.
Apalagi Dadang sudah melihat Karta berdiri di dekat pagar lantai 2, sedang memandangnya dengan tajam penuh amarah seperti akan memakannya hidup-hidup. Oh begitu. Ya boleh Dang, sekalian tengok Mak Enda ya Dang. Katanya lagi sakit. Sama ini satu lagi, nanti jangan ketinggalan handuk kamu di dapur ya. Dadang hanya memaksakan kepalanya mengangguk dan semakin mempunyai keyakinan bahwa Mimin dan Karta sudah mengetahui semuanya, bahkan termasuk tujuan malam ini untuk menemui Jaka. Baik Bu. Dadang langsung menerima handuk yang Mimin berikan, kemudian kaki kanannya sudah menginjak pedal gigi motor agar segera meninggalkan rumah itu. Raut kekecewaan terlihat dari wajah Karta, bahkan ia mematikan rokok dengan cara diinjak dengan kesal, manakala membiarkan Dadang pergi begitu saja, menuruti rencana Mimin dan lebih percaya pada apa yang akan dilakukan Basuki kepada Dadang. Jaka harus tahu semua ini, setidaknya aku harus selamat sampai di rumah Mak Enda. Dadang terus melaju bersama kendaraan roda 2-nya dengan cepat, menahan rasa sakit di punggungnya yang semakin menjadi ia rasakan seperti bukan luka biasa, karena semakin lama membuat tubuhnya lemas. Namun ada pesan yang harus segera Jaka dengar, apalagi raut wajah pucat Rara yang mengenaskan itu terus tergambar dalam pikirannya. Beberapa kali motor yang digunakan Dadang hampir menabrak pembatas jalan, namun terus ia paksakan sekuat tenaga. Karena masih ingat dengan ucapan Jaka malam kemarin yang menitipkannya pesan, malah kenyataan gila lain yang harus melibatkan dirinya sebagai saksi di rumah Mimin dan Karta. Teriak Dadang sekuat tenaga karena perihnya berkali-kali lipat. Angin malam ini tidak seperti biasanya, jauh lebih kencang menerpa sebuah rumah yang hampir saja rubuh. Pohon-pohon di sekitar dan tanaman itu ikut bergerak memberikan pertanda dan mara bahaya yang sedang menimpa keluarga pemilik rumah. Beberapa warga kampung dan sesepuh masih berusaha mencari keberadaan Rara, namun belum menemukan petunjuk pasti. Serampak dengan kabar banyaknya anak seusia Rara bersamaan hilang dari beberapa kampung tetangga, yang kini kabarnya sudah sampai di telinga para warga. Dari arah barat. Tidak biasanya angin malam ini kencang sekali. Apa mungkin ini pertanda pada keadaan Rara? Hanya ucapan itu yang terlontar malam ini dari sesepuh kampung yang sudah melakukan berbagai cara dalam pencarian itu, termasuk cara ritual yang mereka anggap pemberian dari orang tua mereka sebelumnya, namun selalu nihil tanpa hasil. Terlebih rasa iba dari para warga kampung pada keluarga Mak Enda dan Jaka, ditambah tidak ingin selanjutnya anak mereka lah yang menjadi sasaran. Juga tidak lepas pertanyaan besar mereka menjadi satu, kemana Mimin dan Karta yang belum sama sekali datang? Padahal anak yang hilang itu adalah darah dagingnya mereka. Suara pintu rumah Mak Enda terdengar baru saja dikunci oleh Gama. Setelah memperhatikan keadaan di luar dengan gelap malam semakin pekat dan suara angin yang semakin kencang. Jangan sampai ini pertanda dari Budi. Dia harus selamat. Terlalu cepat untuk dia mati. Bisik hati Gama, pandangannya lurus melihat ke arah kulon, di mana Lewang Sasar berada, walaupun dalam hatinya tetap yakin Meong Hideng akan bersama Budi sesuai yang diperintahkan oleh Gama sebelumnya. Dua tubuh perempuan tua dan lelaki lebih tua dari Gama baru saja dengan susah payah Gama baringkan di dalam sebuah kamar. Gama meyakini kamar ini biasa ditempati Rara dengan banyaknya buku-buku pelajaran sekolah yang tersusun rapi di sebuah kamar yang seharusnya sudah tidak layak ditempati. Kedua mata Mak Enda masih terlelap, tubuhnya sangat lemah setelah dirasuki oleh sosok dari Lewang Sasar. Namun Gama merasakan sesuatu yang aneh ketika memperhatikan ke arah matanya, serempak dengan gerakan mulut Mak Enda yang perlahan terbuka. Teman kamu akan mati malam ini juga di Lewang Sasar. Gelang gigi dalam saku celana Gama segera ia keluarkan dengan cepat karena yakin ada sosok lain yang masuk kembali ke tubuh Mak Enda. Tiba-tiba kedua mata Mak Enda melotot sekuat tenaga melihat ke arah Gama, namun kembali tertutup saat Gama menempelkan gelang gigi itu ke belakang kepala Mak Enda. Bahaya kalau tidak cepat sadar. Aku harus pastikan keadaan Budi juga. Gama mengeluarkan satu botol kecil berisikan wewangian yang ia bawa sejak sore tadi. Dengan cepat wewangian itu diusapkannya ke arah lubang hidung Mak Enda dan Jaka, membuat tubuh mereka langsung bergetar hebat sambil Gama terus membacakan amalan dalam hatinya. Tenang Mak, jangan dulu berbicara. Atur nafas agar tidak sesak. Pak Gam, apa yang terjadi?
Ucap Jaka tiba-tiba baru saja tersadar tangannya masih berada tepat di bagian dada. Mungkin ini Nagama bisa jadi petunjuk. Malam itu tersisa benda ini sejak Rara pergi dari rumah. Saat Maenda sambil tangannya bergerak menuju saku baju yang ia kenakan, seketika keluarlah satu benda yang langsung Gama terima. Pecahan kemenyan hitam. Jaka bahkan terlihat kaget ketika baru pertama mendengar perkataan Maenda barusan, hanya melihat ke arah Gama yang sedang melihatnya tajam dan merasakan panas yang luar biasa, sehingga dengan cepat ia masuk ke dalam saku celana bersama gelang gengge, membuat pecahan kemenyan hitam itu seketika meredam panasnya. Baik, Mak. Ini jalan ikhtiar saja. Kalaupun ia dari benda ini ada petunjuk, semoga mempermudah semuanya untuk menemukan keberadaan Rara. Ungkap Gama sambil membantu Jaka yang segera ingin berdiri dari posisi tidur terlentangnya itu. Baru saja Jaka akan membuka mulutnya untuk berbicara, tiba-tiba ia dan Gama mendengar suara motor yang baru saja berhenti di depan rumah. Budi tidak mungkin sudah kembali. Kang Jaka, ini Dadang. Suara kencang itu tiba-tiba hilang begitu saja, malah berganti dengan suara orang yang terjatuh tepat dari arah pintu depan. Suara Dadang itu pembantu di rumah orang tua kandungnya Rara. Jaka memaksakan tubuhnya yang berangsur pulih untuk berjalan, namun anehnya Maenda hanya mengeluarkan air mata setelah mendengar nama Rara. Manakala pintu rumah terbuka, lelaki dengan mengenakan jaket kulit itu sudah tergeletak dengan berusaha payah membuka jaketnya sambil menahan rasa sakit. Tolong, Kang. Dadang meringis kesakitan, sudah berjuang setengah mati membawa kabar yang terjadi di rumah Mimin dan Karta. Ketika Gama dan Jaka membantu untuk membuka jaket dan membangunkan tubuh Dadang, mereka berdua langsung terkejut dengan luka yang mendarah di punggung Dadang. Darah masih keluar dari bekas luka itu. Mimin dan Karta gila, Kang. Mereka mungkin menubalkan Rara pada sosok gaib. Saya saksinya mendengar pembicaraan mereka barusan, dan saya akan dihabisi mereka berdua. Tolong saya, Kang. Gama langsung mengobati luka dari punggung Dadang. Hal itu disaksikan jelas oleh Maenda, membuat dirinya semakin bersalah. Setelah barusan mendengarkan segala penjelasan Jaka yang terjadi di rumah Mimin. Mang, nanti usapkan saja air ini ke punggung Dadang dan wajah Mak ya. Saya harus pinjam dulu motor Dadang. Harus susul Budi terlebih dahulu. Saya pasti balik lagi. Semuanya akan saya pastikan sebelum berangkat. Termasuk tidak akan ada lagi sosok itu kembali, dan semoga ini petunjuk untuk menemukan Rara. Gama semakin cemas akan keadaan Budi malam ini, apalagi luka di tubuh Dadang sudah bisa Gama pastikan berasal dari sosok yang sama yang sebelumnya sudah merasuki tubuh Maenda. Orang itu sakti, bisa datang dan pergi dengan aneh, Pak. Saya lihat dengan mata kepala saya. Sesajen juga sudah sering Mimin dan Karta lakukan. Mungkin itu untuk kehendak gila mereka. Tega sekali. Jaka hanya mengangguk sambil mengikuti langkah Gama yang tergesa-gesa keluar rumah. Pandangan Gama cukup tenang. Tidak ada lagi sosok-sosok dari Leweng Sasar, walaupun suasana rumah menjadi sangat mencekam malam ini. Dadang dan Mak mungkin akan sedikit sulit untuk pulih, tidak seperti Mang Jaka. Sisa air di dalam, suruh mereka minum juga ya, Mang. Saya pamit dulu, tidak akan lama lagi kembali kok. Teriakan suara Dadang sudah terdengar kembali, membuat Jaka segera memasuki rumahnya, namun tidak Gama pedulikan lagi. Karena ia tahu itu reaksi dari air yang membersihkan lukanya. Terlebih Gama malah sangat menghormati bagaimana perjuangan Dadang bisa sampai ke rumah Jaka dengan membawa pesan yang teramat penting. Di bawah langit malam yang pekat dan waktu terus bergerak, kini laju kendaraan roda 2 yang Gama kendarai melesat ke arah barat di mana Leweng Sasar berada. Kekhawatirannya kepada Budi semakin besar, apalagi ia sangat paham apa saja yang bisa Budi lakukan di tanah kelahirannya. Dari siapa bantuan itu akan hadir? Leweng Sasar pasti berbeda pada saat Bah Amar yang menjaganya. Bisikan Gama kembali teringat perkataan Ki Dudui. Segala petunjuk yang menjadi benang merah untuk Gama terus ia rangkai dalam pikirannya. Benda kemenyan hitam yang ia yakini adalah undangan dari sosok Leweng Sasar hadir di rumah Rara perlahan bisa ia pastikan. Apalagi benda itu sudah berada di dalam saku celananya saat ini. Tidak banyak waktu, harus segera ditemukan Rara. Sudah jelas semuanya.
Gama tidak akan lama lagi sampai karena sudah terlihat jembatan besar dan aliran sungai, membuatnya langsung menarik nafas cukup dalam dan membuangnya secara perlahan, tidak ingin hal buruk terjadi pada Budi. Baru saja kendaraan roda 2 melewati tugu nama yang sudah hampir tidak terbaca bertuliskan Kampung Wetan Tilas Jaya, membuat Gama semakin cepat menarik gas motornya. Ada yang aneh, tidak biasanya. Angin yang berhembus dari ujung kampung tepatnya berada di pintu masuk menuju leweng sasar itu membawa seperti pertanda yang Gama rasakan, membuatnya langsung berjalan tergesa-gesa melalui samping kampung. Jangan sampai Budi. Bahkan Gama merasa aneh, ada beberapa warga yang berkumpul cukup banyak, tidak seperti cerita Budi kepadanya. Jika malam datang warga kampung tidak akan ada berani yang keluar dari rumah, namun malam ini malah sebaliknya. Anak saya hilang. Anak saya, serempak banyak anak hilang. Hanya ucapan-ucapan panik dan ketakutan saja yang Gama dengar dari para warga, namun ia memperhitungkan dirinya yang tidak langsung mendekat ke arah mereka. Apa sama dengan hilangnya Rara? Ini semakin tidak bisa dibiarkan. Sudah bertahun-tahun langkahnya kini kembali ke tempat di mana Budi berasal. Perasaan semakin berkecamuk dalam beban masalah. Kali ini ia harus bergerak lebih cepat dari biasanya, karena tidak ingin kabar kehilangan Rara semakin menyebar luas. Yakin orang tua Rara akan jadi bulan-bulanan Budi jika benar-benar mereka lah dalang utamanya. Langkah kakinya sudah berada di ujung Kampung Wetan Tilas Jaya dan sedang berjalan menanjak menuju tanah bekas rumah Budi dahulu kala berdiri. Anehnya kini angin dari arah leweng sasar berhembus semakin kencang seolah menyambut kedatangan Gama, membuat Gama semakin kebingungan, apalagi ia hanya berjalan seorang diri. Astagfirullah, ucap Gama melihat seseorang dalam posisi tengkurap, bagian wajahnya sudah bersentuhan dengan tanah tanpa bergerak sedikit pun. Gama. Teriakan dari seseorang yang Gama kenal terdengar jelas, membuat dirinya benar-benar kaget dan langsung membalikkan badan. Mang Idim. Mang Idim tidak langsung berbicara, tubuhnya sedikit tertunduk sambil mengatur nafas yang masih ngos-ngosan, membuat Gama langsung memperhatikan sekitar, sementara Mang Idim hanya menganggukkan kepala melihat ke arah orang yang tengkurap itu. Jangan sampai itu, Karni. Kamu jangan dulu masuk ke dalam leweng sasar, Gam. Bahaya. Untung Amang tidak terlambat, barusan Amang sudah dari rumah Jaka. Semuanya sudah Amang pastikan aman. Tapi Mang, Budi masih di dalam dan belum kembali. Ini bahaya. Karni benar, ucap Mang Idim ketika melihat wajah Karni masih terlelap, namun nafas yang keluar dari lubang hidungnya masih normal, pertanda masih hidup. Namun Gama cukup kaget ketika melihat dari saku celana Karni mengeluarkan kemenyan hitam, kemenyan yang sama sebelumnya Mak Endah berikan kepada Gama, dan sekarang berada di dalam saku celananya. Dengar Gam, ini pesan penting dari Ki Dudui. Sudah abaikan dulu apa yang kamu lihat itu. Amang dan kamu memahami sesuatu yang sama. Mang Idim semakin panik, sudah berdiri dari posisi jongkoknya, bahkan anehnya membenarkan posisi Karni seperti sebelumnya. Pesan apa Mang dari Ki Dudui? Di dalam kampung banyak roh anak-anak yang belum kembali dari dalam leweng sasar, Gam. Bantu mereka jangan sampai masuk ke dalam leweng sasar. Cukup dari sana saja, itu lebih penting malam ini. Bawa motor Amang pulang temui Ki Dudui di rumah Amang. Biar motor Dadang Amang yang bawa ke rumah Jaka. Dan jangan dulu ganggu Budi di dalam leweng sasar. Biarkan saja, nanti Ki Dudui yang jelaskan. Pantas saja angin berhembus beda Mas dari tadi. Seperti ada orang lain yang mengacau di dalam sana. Cepat sekarang agar anak-anak itu sadar dan biarkan Karni seperti ini saja. Cepat Gam. Mungkin juga Budi sedang dibantu seseorang di dalam sana. Bantuan yang selama ini kita tunggu-tunggu itu perkataan Ki Dudui. Mang Idim kemudian berjalan tergesa-gesa kembali berbalik badan dan berjalan tergesa-gesa untuk memastikan keadaan di dalam kampung. Namun tidak membuat Gama terhenti langkahnya, malah ia semakin merasakan ada sesuatu keanehan dari arah leweng, membuat kakinya kembali berjalan meninggalkan tubuh Karni yang tergeletak begitu saja. Tangannya sudah memegang gelang gengge, apalagi kini sudah satu lurusan dengan pintu masuk leweng sasar. Bantuan siapa?
Kenapa mereka sudah tiba di tempat ini? Angin yang semakin kencang sudah menerpa Gama berkali-kali. Tidak biasanya Gama yang biasanya tenang kini merasakan sesuatu aneh dari arah lawang sasar. Ada seseorang tidak berwujud, ucap Gama perlahan setelah berada sangat dekat dengan pepohonan tinggi yang menjulang. Kedua matanya masih memperhatikan sekitar. Nafasnya sudah mulai tenang, namun genggaman tangan pada gelang giginya semakin erat. Perlahan matanya terpejam dengan hatinya membaca sebuah amalan, karena baru merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya dari lawang sasar namun hal lain yang ia rasakan. roh anak-anak. Bisik hatinya kaget, apalagi sekarang malah ia mendapati seorang laki-laki dengan tangannya yang memegang keris. Jadi kamu setan yang merampas sukma mereka? Ucap Gama dengan sangat lantang, apalagi perkataan Mang Idim terbukti langsung di hadapannya. Merasa bahwa di depannya itu bukanlah sembarang orang, Gama tidak ingin mengambil resiko lebih jauh, apalagi ia harus memastikan keadaan Budi. Suara gelang gengge dalam genggaman Gama sudah terdengar dibunyikan, membuat lelaki di hadapannya itu terkesima. Namun seperti mengetahui apa yang Gama lakukan, hingga kaki kanan Gama menghentakkan ke tanah sebanyak 3 kali untuk mengundang kedatangan Meong Hideng. Tidak berselang lama pepohonan ikut bergetar bersamaan angin-angin yang semakin kencang. Kedatangan Meong Hideng sudah dirasakan Gama dan juga lelaki yang kini berhadapan dengannya itu seperti kaget dengan sosok Meong Hideng yang datang dengan perawakannya yang sangat besar. Suara daun-daun yang terkena hembusan angin menjelma sebagai saksi bisu menyaksikan pertemuan Budi dengan seseorang pemilik sarung lusuh. Ketika Budi dan lelaki yang belum diketahui namanya itu sama-sama mendengar teriakan melengking kencang dari dalam lawang sasar. Budi sudah menyadari bahwa lelaki itu bukanlah sembarangan orang, apalagi sarung lusuh yang sudah berkali-kali ia lihat selalu menempel di tubuhnya kini berada tepat di tangan Budi. Tatapan buas Budi bak binatang yang akan menerkam mangsanya berlawanan dengan lelaki itu yang masih berusaha tenang, walaupun kini mereka berdua secara bersamaan sedikit mundur dari tempatnya berdiri. Daun-daun pohon yang awalnya bergerak terkena hembusan angin kini semakin berisik mengeluarkan suara seperti akan ada sesuatu yang datang. Itu yang aku tunggu, ucap Budi dalam hatinya, semakin curiga bahwa lelaki di depannya itu adalah musuhnya yang mengundang makhluk yang akan segera tiba itu. Untuk apa tujuan kamu datang ke tempat ini? Kembalikan dulu sarungku, nanti kamu paham. Sarung itu tidak akan berguna di tangan kamu, jawab lelaki itu jauh lebih tegas. Apalagi Budi merasakan sesuatu yang sama ketika ia berada dekat dengan Gama. Ada yang melindungi lelaki itu yang Budi rasakan. Lawang ini terlarang. Tidak ada alasan apapun untuk kamu masuk ke dalam hutan ini. Nah, jangan bikin tambah pusing. Nyawa teman-temanku lebih penting dari aturan hutan ini. Aku harus cepat mengejar mereka. Belum sempat membalas ucapan orang itu, Budi menyadari kedatangan satu sosok yang ia rasakan sangat berbahaya. Awas! Mundur! Sebuah cakaran dari makhluk perempuan tanpa busana tiba-tiba muncul begitu saja. Perawakannya jauh lebih menjijikan dengan hanya mengenakan selendang yang berusaha menutupi bagian payudaranya yang menjulang panjang. Ini, tangkap! Ucap Budi melemparkan sarung lusuhnya, membuat Budi sangat kaget melihat sosok yang kini berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Malah sebaliknya, lelaki itu tersenyum ketika menangkap lemparan Budi, karena Budi merasa bahwa lelaki yang sedari tadi berhadapan dengannya itu bukanlah musuhnya. Sosok perempuan itu menatap tajam ke arah Budi dan lelaki yang bersebelahan dengan Budi sambil memainkan rambutnya dengan wajah pucat yang menyeramkan. Apalagi dalam mulutnya sudah keluar lendir hitam. Akan aku habisi kalian berdua. Beraninya mengganggu tempat ini. Wewe Gombel, nggak salah lagi. Jangan sekarang. Bisik hati Budi yang kini teringat ucapan Gama bahwa kedatangannya hanya untuk memastikan. Tanpa sadar tiba-tiba tendangan kencang mendarat di lengan Budi membuat tubuhnya langsung terjatuh. Ini adalah perbuatan pria itu. Budi sempat bingung, namun ia tersadar ternyata serangan itu bebarengan dengan cakaran panjang yang hampir saja mengenai tubuh Budi. Saya Cahyo. Harusnya tendangan saya nggak sesakit cakaran makhluk itu kan, Mamang Gondrong. Saya Budi, terima kasih. Seharusnya kamu tidak memanggilku dengan sebutan itu, Cahyo. Mamang Gondrong lebih cocok. Sosok itu mengincar kamu, Mamang Gondrong. Salah-salah, kamu bisa mati, minggir.
Ucap Cahyo dengan terlihat di bagian tangannya berubah seperti sangat kuat dan hal itu disaksikan Budi langsung. Bahkan ketika sosok perempuan bernama Wewe Gombel itu semakin mendekat, malah Cahyo menarik tubuh Budi untuk segera menjauh. Padahal Budi masih penasaran dengan kodam pelindung yang berada di tubuh Cahyo. Makhluk itu terlalu kuat untuk kita lawan berdua. Sepertinya ada hal yang lebih penting yang harus kita urus. Tahan dulu dirimu, Mamang Gondrong. Ucap Cahyo tergesa-gesa berjalan begitu saja diikuti Budi yang masih heran dengan kemampuan Cahyo. Setidaknya apa yang ia lakukan bisa menyelamatkan dirinya dari perintah Gama. Kalian akan mati. Budi dan Cahyo sudah hampir keluar dari lowong sasar dengan perasaan penasaran Budi yang menggebu-gebu pada sosok Wewe Gombel itu. Kamu berasal dari mana, Cahyo? Tanya Budi tiba-tiba merasakan bahwa orang inilah yang ia nantikan yang bisa membantu permasalahan saat ini. Panjang ceritanya, Mamang Gondrong. Jawab Cahyo dengan sikap yang baru Budi pahami sangatlah jauh berbeda antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan Gama. Namun Budi merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan hebat dari dalam dirinya, apalagi kini sarung lusuh itu sudah dikenakannya kembali. Biarkan dulu saja, kita nanti kembali ke tempat ini dan akan sama-sama kita habisi sosok itu. Tapi sangat berbahaya kalau Mamang Gondrong sendirian bertemu makhluk itu lagi. Benar. Aku tidak menyangka ada sosok itu di hutan ini. Akan berbahaya. Kliwon! Teriak Cahyo tiba-tiba sambil pandangannya lurus ke atas. Kemudian tubuhnya berputar agar suaranya terdengar ke seluruh isi lewang. Seketika pohon-pohon besar yang memiliki daun-daun yang lebat itu bergerak seperti menyambut kedatangan satu makhluk. Bahkan beberapa pohon seperti menerima pijakan binatang yang bergerak sangat cepat di atas. Hal itu disaksikan oleh Budi dan semakin kebingungan. Semakin jelas dilihat oleh Cahyo dan Budi. Bahkan untuk Budi tidak menyangka tiba-tiba seekor kera dengan ekor yang sangat panjang sudah berdiri cukup dekat dengan Cahyo. Woi, jangan liatin aja sini, bantu. Cahyo, dari mana sosok kera itu? Dia teman saya, Kliwon. Mungkin dia bisa membantu Mamang Gondrong di hutan ini. Walaupun sepertinya aku yakin Mamang Gondrong lebih tahu tentang seluk-beluk hutan. Jawaban Cahyo membuat keyakinan Budi bertambah bahwa Kliwon bukanlah sembarang binatang sama halnya Meong Hideng ketika bersama Gama. Namun Budi masih penasaran pada sosok pelindung Cahyo. Padahal belum lama bersama, namun yakin Cahyo mempunyai hal lain di balik tingkahnya yang kadang membuat Budi heran. Ada waktunya, tunggu saja Mamang Gondrong. Tidak usah penasaran seperti itu. Seperti mau memakan aku hidup-hidup. Lagian daging aku lagi pahit rasanya. Ya, karena aku habisi siapapun yang mengacau di tanah kelahiranku. Uta Budi mengeluarkan sifat aslinya membuat Cahyo semakin salut dengan pembelaan Budi pada tanah kelahirannya yang sedang dilanda masalah. Aku pasti bantu. Kliwon akan bersama kamu, Mamang Gondrong. Suki menunggu hari sialnya tiba, tenang saja. Seorang laki-laki tua baru saja merasa dirinya benar-benar tenang manakala jejak langkah masa lalu Kilang Samana membuahkan bukti didengar langsung oleh Gama. Ketika baru saja menerima tamu-tamu yang dianggapnya adalah jawaban atas kecemasan, tamu-tamu hebat yang bisa menyelinap di antara hiruk-pikuk kehidupan dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Dan tidak disangka firasat kakek tua itu berubah kenyataan. Bagaimana dengan Budi? Apa kita tunggu saja? Budi harus tahu duduk perkara Mbah Sugi dan hilangnya Rara. Bahkan soal Abah. Balik Bimo dan dananya sudah berbicara begitu penting kepada kita, kek. Nanti juga Budi mungkin punya kejutan dari leweng sasar, Gam. Tunggu saja. Pintu dapur rumah Ki Dudui masih terbuka lebar. Angin malam sudah benar-benar masuk, namun belum ada satupun bertanda kedatangan Budi ataupun Mang Idim. Kuncinya saling membantu. Pendekar atau orang-orang hebat termasuk Danan mempunyai lelakon yang tidak mudah. Semakin banyak ia membantu, bukan semakin lelah, tapi semakin berguna ilmunya, Gam. Itulah hukum hidup yang akan terus berlaku. Apa masih banyak kayak peninggalan benda-benda Kilang Samana? Gama semakin penasaran setelah mengetahui cerita sorban yang keluar dari mulut Abah dan pertemuannya dengan Danan yang tidak biasa.
Merasa bahwa dirinya tidak sendiri mempunyai kelebihan seperti ini, namun cobaannya memang tidaklah mudah. Waktu dan perjalanan harus ditebus hal yang sama, Gam. Kita belajar dari Danan. Danan semoga bisa memberikan kamu pelajaran, dan begitu juga kamu kepada Danan. Jejak puluhan tahun bukan hal mudah. Sebuah benda hanya segelintir peninggalan Kilang Samana. Kita lihat ke depannya seperti apa. Bantulah mereka agar mereka juga membantu kita menemukan Rara. Waktu kita tidak banyak agar kamu mengetahui seluruh kemampuan Meong Hideng seperti apa nantinya. Gama hanya menganggukkan kepalanya memahami semua ucapan kakeknya itu. Apalagi ini bukan kali pertama ia menjalani perjalanan dalam bentuk masalah seperti ini. Baru saja Gama akan kembali berbicara, tiba-tiba terdengar suara motor dari arah depan rumah Ki Dudui. Itu datang, Gam. Beritahu saja Budi. Kakek perlu istirahat duluan. Lagian Budi tidak datang sendiri kali ini. Ucap Ki Dudui sambil berdiri dari duduknya. Ucapannya tentu membuat Gama bingung, apalagi hanya terdengar langkah kaki Budi saja. Assalamualaikum. Suara Budi sudah Gama dengar jelas, namun ia belum memahami ucapan Ki Dudui yang terakhir sebelum masuk ke dalam kamarnya. Waalaikumsalam. Masuk, Bud. Mbak Idim berpesan ada banyak hal yang harus segera aku ketahui, termasuk yang sudah aku dengar. Jaka, Mak Enda dan Dadang dijaga dan dirawat Mbak Idim agar kita berdua bisa bergerak leluasa, Gam. Budi langsung bersalaman dengan Gama, bahkan kepalanya seperti biasa langsung menunduk. Rasa menghargainya dalam bentuk adab begitu tinggi ia berikan kepada Gama dan tidak pernah berubah sedikit pun. Maaf, Gam, bukannya aku lancang. Sepertinya habis banyak orang yang datang ke rumah ini. Aku bisa melihat dari banyaknya langkah dan sisa-sisa kedatangan mereka. Beberapa tamu penting yang luar biasa, Bud. Bala bantuan sudah tiba. Waktu menyelamatkan Rara tidak banyak lagi. Tadi ada Mas Danan dan Abah yang berkunjung dengan Pak Ale Bimo yang sudah berkenalan denganku. Semuanya ada kaitannya, Bud. Perkenalan? Aku juga mengalami hal yang sama. Orang yang hampir sama dengan kamu, Gam, bernama Cahyo di dalam lawang sasar dengan kekuatannya yang luar biasa. Apa ini ada kaitannya dengan Rara? Dan lawang sasar harus kembali seperti semula. Gama tetap saja mencari siapa yang bersama Budi kali ini, karena ia merasakan juga sesuatu yang berbeda sejak Budi pulang dari lawang sasar. Cahyo, jangan bilang itu masih saudara Mas Danan yang aku temukan di dalam lawang sasar juga, Bud. Tapi sebelum itu tubuh Karni ada yang berubah posisinya ketika aku keluar dari lawang sasar. Bahkan aku menemukan ini di saku jaketnya. Ini dari rumah Mak Enda. Mak Enda yang langsung memberikannya, Bud. Sama. Karni sialan. Harusnya aku sudah kirim dia bersama Azal. Bisa jadi orang sialan itu awal mula masalah sebelum keluar nama Basuki dan Wewe Gombel di dalam Lewenggam. Jangan gegabah. Kita tidak bergerak hanya berdua. Sekarang Mas Danan akan membantu bersama Abah dan Pale Bimo. Begitu juga aku yakin Cahyo bagian dari mereka yang kamu sebutkan tadi, Bud. Ucap Gama berusaha menenangkan Budi yang terlihat sudah melalui beberapa hal sulit setelah kembali ke tanah kelahirannya. Membuat Budi langsung terdiam, hisapan rokoknya sudah tidak tenang, padahal banyak hal yang harus disampaikan kepada Gama. Bala bantuan? Kliwon, seharusnya kera ekor panjang itu mengetahui dengan mudah isi lubang sasar dan keberadaan Rara juga tempat di mana Basuki berada. Ucap Budi tiba-tiba dengan pandangan kosongnya. Apalagi Gama kini melihat Meong Hideng tiba-tiba berjalan terpincang-pincang ke arahnya dari dalam rumah. Anehnya langsung menatap tajam ke arah Budi dan hal itu juga disadari Budi. Budi, siapa Kliwon? Tanya Gama semakin penasaran, merasa bahwa nama itu yang sudah bersama Budi karena tatapan Meong Hideng dan ucapan Ki Dudui seperti berbuah bukti. Cahyo, orang itu yang memanggilnya Gam di lawang sasar.
Bahkan orang itu bisa memerintah dengan konyolnya. Walaupun aku sedikit heran masih ada sosok yang bersamaannya, seperti Meong Hideng dengan kamu. Bersamaan dengan Meong Hideng berjalan terpincang-pincang ke arah pintu, tiba-tiba Gama mendengar suara yang baru pertama kali masuk ke dalam telinganya. Namun Budi malah menganggukkan kepalanya, masih ingat dengan suara kedatangan Kliwon. Tiba-tiba pintu dapur terbuka dengan perlahan, membuat Meong Hideng berjalan terpincang-pincang keluar dan sudah mendapati seekor kera dengan ekor yang panjang berdiri. Mereka berdua bertatapan tajam, terlebih Meong Hideng sudah memancarkan sinar kuning dari matanya. Itu Kliwon yang Cahyo panggil akan membantu kita, Kam. Namun Kliwon terus saja memberikan pertanda dengan kepala dan ekornya yang terus menunjuk ke arah barat di mana Lawang Sasar berada. Begitu juga dengan Meong Hideng yang seperti merasakan pertanda itu. Rara dalam bahaya, cepat selesaikan. Bisa mati anak malang itu, Gama. Sekarang Sarebu lelembut menunggu kalian. Sugi sudah di ujung kesabarannya. Cepat habisi sebelum banyak nyawa yang mati. Kliwon dan Meong Hideng melihat ke arah Gama dan Budi secara bersamaan, seperti mengerti apa yang akan mereka berdua lakukan di dalam Lawang Sasar. Terlebih Budi ingat kembali pada ucapan terakhir Cahyo sebelum berpisah. Aku pasti bantu. Kliwon akan bersama kamu, Mamang Gondrong. Sekarang, Gama. Ucap tegas Ki Dudi sudah mengetahui bahwa Kliwon bukanlah makhluk sembarangan yang diberikan Cahyo kepada Budi, menjadi kunci yang akan membawanya masuk ke dalam Lawang Sasar. Sarebu lembut gas nunungkuan tumbal-tumbal nyawa. Ngajelmah jadi iblis numawa malapetaka. Sinar purnama dengan cahaya nan indah perlahan akan tertutup oleh awan hitam, memberikan pertanda kali ini malam bergerak dengan cepat. Satu kaca dan jendela yang paling besar terletak di lantai 2 rumah Karta dan Mimin yang gordenya masih terbuka lebar, membuat udara dingin seolah mereka berdua rasakan sedari tadi. Namun tidak membuat pandangan suami istri itu lepas ke arah barat. Aku yakin Basuki akan datang lagi kalau memang Lawang sedang dalam bahaya, Karta. Ucap Mimin secara tiba-tiba sambil berdiri, berjalan perlahan menuju salah satu kamar yang sengaja sudah bertahun-tahun dikosongkannya itu. Tempat ia menyimpan segala jenis sesajen untuk kiriman Basuki dan Lawang Sasar. Sudah. Jangan kamu buka tutup terus, Min. Ini kita sedang tunggu, kan? Mereka berdua kembali duduk bersebelahan. Hanya asap putih dari rokok yang terus-menerus Karta hisap menutupi rasa cemas dalam dirinya. Apa Dadang, Jaka dan Mbak Enda akan mati malam ini juga dan kiriman itu sudah sampai? Seharusnya iya. Dan seharusnya apa yang kita inginkan cepat terwujud. Seharusnya aku saja yang menghabisi mereka itu. Tidak perlu susah payah Basuki untuk membuang waktu hingga ritual kita di Lawang Sasar jadi terganggu. Sialan. Tiba-tiba Karta dan Mimin saling bertatap mata. Kedua hidungnya sudah mencium bau kemenyan dan bunga-bunga padahal belum ada pertanda kedatangan Basuki. Tanpa mereka berdua sadari, lelaki tua dengan pakaian serba hitam sudah berdiri di belakang mereka sambil tersenyum menakutkan. 3 kali suara kencang terdengar dari kamar yang sebelumnya Mimin buka, membuat Karta dan Mimin ingin segera membalikkan badan. Seharusnya kalian berdua tahu siapa saja orang-orang yang sudah mengacau di dalam Lawang Sasar. Tidak usah berbalik badan. Suara Basuki sudah masuk ke dalam telinga Mimin dan Karta, membuat mereka berdua hanya menggelengkan kepalanya. Apalagi sekarang terdengar semakin jelas dari arah kamar yang penuh sesajen. Terdengar suara rakus yang sedang mau makan sesajen. Saya tidak tahu bahwa orang-orang itu, tapi kalau perlu dan apa perintah akan saya bereskan semuanya. Sambil terbata-bata Karta berucap, merasakan bulu pundaknya sudah berdiri dari tadi dengan kedatangan Basuki. Basuki hanya tersenyum mendengar ucapan Karta, apalagi Karta tidak tahu orang-orang itu bisa masuk ke dalam lawang dengan segala kemampuannya. Ini akibat wewe gombel yang aku perintah membawa Rara. Semua berawal dari situ, dan masalahnya bukan hanya itu, ada lagi. Kedua tangan Basuki perlahan mengusap ujung kepala Mimin dan Karta yang masih belum bisa duduk dengan tenang, tidak ingin selanjutnya hal semakin buruk terjadi malam ini. Sudah banyak anak-anak yang tidak bisa kembali. Kerangkeng Sukma bukan hanya mengikat tapi membunuh tumbal nyawa yang ada di sana.
kalau kejadian di Lewang Sasar ini semakin buruk, kalian berdua tidak akan hidup. Ampun, Mbah. Besok ibu kamu Maenda akan mati bersama kakak kamu Jaka Mimin termasuk Dadang. Itu harga setimpal atas kacaunya perjanjian kita. Dan kamu akan menjadi penerus Wewe Gombel selanjutnya bersama jasad Rara yang akan segera mati. Bah, tidak ada perjanjian itu sebelumnya. Mimin istri saya masih hidup. Ucap Karta tiba-tiba memaksa untuk berani bicara. Tidak ingin istrinya mati dengan cepat, membuat Mimin langsung melihat ke arah wajah Karta. Tidak percaya kalimat itu akan keluar dari mulut suaminya itu. Tiba-tiba bukan jawabannya keluar dari mulut Basuki. Leher Karta yang berada tepat di dekat tangan sebelah Basuki langsung dicekik dengan perlahan. Namun lainnya dirasakan Karta. Tenaga dari lelaki tua itu benar-benar kuat hingga membuat nafasnya tertahan. Hanya tubuhnya saja yang terus bergetar. Bah, maafkan kelancangan suami saya, Bah. Maafkan. Ampun, Bah. Kalau besok malam kalian tidak bisa berjumpa lagi dengan saya, akan ada pertarungan sare bola lembut di Lewang Sasar dengan keturunan Juru Kunci dulu. Dan jangan harap kalian bisa hidup atau mati dengan cara baik-baik. Camkan itu. Apalagi anak kalian tidak akan bisa kembali, bisa jadi tumbal yang sia-sia. Ucap Basuki dengan tegas sambil melepaskan cekikan pada leher Karta. Bersamaan dengan suasana kamar dan ruangan tempat Mim dan Karta berdiam itu kembali berubah menjadi sunyi seperti sebelumnya. Apalagi setelah terdengar suara benda-benda seperti ditendang sangat kencang dan berserakan di dalam kamar. Sialan! Bentak Karta sambil mengatur nafasnya yang ngos-ngosan hampir saja mati di tangan Basuki malam ini. Mimin langsung berlari ke arah kamar setelah mendapati Basuki pergi begitu saja dengan segala kesaktiannya ia miliki. Ketika pintu kamar terbuka, Mimin langsung dibuat diam mematung tidak percaya dengan sesajennya sebelumnya tertata dengan segala yang ia berikan. Kini sudah berserakan, bahkan wadah-wadah yang terbuat dari rotan dan keramik itu hancur seperti bekas diinjak oleh sosok yang besar. Bahaya, pertanda buruk. Mimin masih ingat dengan ucapan Basuki yang terakhir bahwa nasib mereka hanya akan ditentukan besok malam, membuat ketakutan ini berganti hadir dalam dirinya. Terlebih ia sangat percaya pada ucapan Basuki. Kalau hal buruk terjadi, siapapun orang yang mengacaukan tujuan kita akan aku cari sampai liang lahannya sekalipun, Min. Aku janji. Semoga besok malam semuanya kembali aman dan tujuan kita tercapai semuanya. Akan mati, bisik Mimin dalam hatinya. Mempunyai rencana lain yang terlintas dalam pikirannya dan hadir rasa penasaran siapa keturunan Juru Kunci dulu yang Basuki barusan sebutkan. Waktu sudah bergerak semakin cepat. Perintah Ki Dudui sudah didengar jelas oleh kedua telinga Gama dan Budi. Apalagi Kliwon masih bertatapan dengan Meong Hideng tidak jauh dari pintu dapur rumah Ki Dudui berada. Sementara Gama dengan tiba-tiba memejamkan matanya dengan perlahan. Tangannya bergerak ke dalam saku celana yang terdapat gelang genggi dan botol wewangian. Itu yang di depan mata kamu bukan sembarang binatang. Saura jeng Meong Hideng tekudusieun atau kalilieur. Bantuan sudah datang, Gam. Bersamaan dengan kecilnya langkah buyut zaman dulu. Itu semua sudah pernah menjadi lelakon tapak tilas. Harus jadi tenaga lebih. Sebuah sorban kilang samana yang sebelumnya Gama dengarkan ceritanya dari apa yang didengar langsung oleh Dana dan Pak Lebimo, tiba-tiba kembali disampaikan begitu saja di pundaknya Gama. Selesaikan satu persatu. Apa yang sudah terbuka harus kembali tertutup rapat, Bud. Tidak ada aturan apapun untuk kali ini. Baik ya, Budi paham. Jawab Budi pelan sambil menundukkan kepalanya, langsung merasakan gejolak dalam tubuhnya, seolah perkataan Ki Dudui pemantik api membara dalam diri Budi. Kliwon dan Meong Hideng terus saja melihat ke arah Gama dan Budi. Apalagi Ki Dudui hanya kembali menganggukkan kepalanya saja. Apa Ki Dudui juga sudah mengetahui tentang Cayo dan Kliwon ini?
Semoga ada yang bisa kamu dapatkan lebih Gama dari masalah ini. Sarebu Lelembut dan Wewe Gombel sudah menanti, cepat selesaikan. Bawa Rara kembali ke keluarganya dan bereskan semuanya, jangan ada yang tersisa. Tiba-tiba Kliwon langsung bergerak meloncat ke arah pohon-pohon dengan sangat cepat. Setiap gerakannya mengarah ke barat, membuat Gama dan Budi semakin membenarkan pertanda yang dibawa Kliwon. Ayo, kau harus berjumpa dan bicara dengan Cahyo. Aku yakin dia punya kelebihan yang luar biasa, Gam. Walaupun menyebut aku dengan sebutan Mamang Gondrong. Mamang Gondrong, Bud? Tanya Gama menahan dirinya untuk tertawa, walaupun ia tidak menduga ada orang seberani Cahyo yang memberinya julukan sangat lucu pada Budi. Terlebih rambutnya itulah yang selama ini Gama juga merasa gatal ingin memotongnya. Sudahlah. Kamu jangan jadi menyebalkan dan sama dengan Cahyo. Setidaknya Cahyo berkata jujur akan apa yang dia lihat. Dan itu menurutku bukan masalah juga, Bud. Sebuah julukan baru. Setidaknya juga tidak perlu dibahas lagi. Gama dan Budi tiba-tiba melihat sorotan cahaya kuning motor semakin mendekat dengan laju yang cukup kencang. Indra itu Bud sama Mang Idim. Sudah larut malam, ada apa? Jangan sampai keadaan di rumah Mak Endah semakin buruk ini, Gam. Setelah Indra bersalaman dengan Budi dan Gama, Indra langsung disuruh kembali pulang untuk berjaga di rumah dan memantau keadaan rumah Gama sesuai dengan perintah Mang Idim yang terlihat tergesa-gesa. Tidak ingin berdampak seperti masalah-masalah sebelumnya. Berikan kabar ya, Indra. Mak Endah, Jaka dan Dadang malam ini tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Basuki tidak akan tinggal diam. Aku pergi mengikuti pertanda Kliwon. Sudah bisa aku pahami maksud Kliwon, Mang. Budi ikut saja Mang Idim. Kabar akan aku kirim melalui pesan secepatnya. Budi dan Mang Idim hanya bisa menganggukkan kepalanya, memahami bahwa Gama dengan segala peninggalan kilang samana yang sudah berada di dalam dirinya semakin kuat dan tajam. Hanya sekedar pastikan saja, Gam. Kita tidak bisa bergerak masing-masing. Kesaktian Basuki akan lebih gila dan Wewe Gombel beserta 1000 lelembut sudah pasti menanti di dalam leweng sasar. Ki Dudu yang memastikan hal ini. Tetap nyawa keluarga Rara dan Rara harus selamat. Dan Amang yakin kita tidak akan sendirian membereskan masalah ini. Baik, Mang, paham. Baru saja Budi menaiki motor, malah pintu depan rumah Ki Dudu perlahan terbuka. Dim! Teriak Ki Dudu sambil melambaikan tangannya. Tunggu dulu, Bud. Budi hanya menundukkan kepalanya sambil membenarkan rambut gondrongnya yang sudah berantakan. Hanya melihat sedikit bagaimana Ki Dudu berbicara sangat serius dan Mang Idim hanya menganggukkan kepalanya. Apalagi nih? Seharusnya itu obrolan sangat penting. Setelah tangan Ki Dudu menepuk pundak Mang Idim berkali-kali, Mang Idim langsung berjalan tergesa-gesa sambil memegang 2 kemenyan hitam yang sebelumnya Budi dan Gama letakkan di atas meja makan di dapur. Ayo jalan, Bud, kita tidak banyak waktu. Sambil menunggu kabar dari Gama. Ucap Mang Idim, roda 2 yang dikendarai Budi melesat kencang melewati bukit, meninggalkan rumah Ki Dudu dengan gelap malam yang semakin pekat. Malah bayangan masa kecil dan bagaimana ia dengan riang gembira selalu mengembala kambing di dekat pintu masuk leweng sasar. Namun tiba-tiba bayangan itu malah berganti dengan kejadian Bah Amar meninggal di rumah gubuknya, membuat napas Budi semakin berat hingga terdengar jelas oleh Mang Idim. Tenangkan diri kamu, Jalu. Ada waktu yang sudah menunggu di mana semua luapan yang bergejolak dalam diri bisa kamu ledakan. Tahan. Buatlah tenang. Budi hanya menganggukkan kepala, apalagi jika sudah bapak angkatnya itu menyebut nama aslinya, berarti memang bukan sekedar ucapan biasa. Hari baru saja berganti beberapa puluh menit yang lalu. Tujuan Budi dan Mang Idim ke rumah Mak Endah baru saja memasuki kampung yang sunyi. Hanya suara angin yang menerpa pepohonan besar terdengar jelas. Ki Dudu bilang nyawa Mak Endah, Jaka dan Dadang, 3 orang yang berada dalam rumah itu ditentukan dalam malam ini dan besok, termasuk Rara.
Manakala sebuah rumah gubuk yang hampir saja roboh itu sudah terlihat semakin jelas dan cahaya motor sudah menyorotnya dengan jelas. Perasaan Budi semakin bersalah dengan keadaannya semakin kacau dari tanah kelahirannya itu. Membuat banyak orang dirugikan dan tetap saja beberapa nama sudah berada dalam pikirannya untuk segera ia habisi. Tiba-tiba malah terdengar teriakan seorang lelaki dan perempuan tua di dalam rumah. Bahkan Budi sudah mengenal suara itu berasal dari mulut Maenda. Bahaya, ayo Bud. Budi malah berdiam ketika melihat dua orang lelaki berjalan dengan perlahan dari arah samping rumah Maenda. Ayo Bud. Duluan saja Mang. Aku bereskan itu dulu. Amang bereskan di dalam. Mang Idim hanya mengangguk dan memahami alasan teriakan kesakitan Maenda yang semakin menjadi anehnya. Dua orang lelaki ketika mendapati Budi turun dari motornya malah berjalan tergesa-gesa. Sialan, mereka yang menaburkannya hingga sosok dari Leweng Sasar tiba di rumah itu. Bisik hati Budi langsung berjalan dengan cepat ke arah dua orang itu. Bahkan ketika melewati belakang rumah Maenda, Budi sudah mendapati sosok hitam dari Leweng Sasar berdiri di bagian dapur dengan pintu yang terbuka lebar. Langkah dua orang itu semakin tergesa-gesa bak dikejar hewan buas dengan rambut gondrongnya terus melihatnya tajam ke arah mereka, hingga tidak bisa menahan diri mereka untuk semakin berjalan cepat. Salah orang kalian berdua. Sampai manapun akan aku ikuti, ucap Budi sambil sedikit mengangkat baju di bagian belakangnya yang terdapat sebuah pisau andalannya itu. Setelah melewati beberapa kebun singkong milik warga, dua orang itu semakin terbirit-birit berlari diikuti juga oleh langkah Budi 3 kali lebih cepat. Mereka terus berlari ke arah kulon. Dengan masing-masing di pinggangnya itu terlilit sebuah golok. Dirasa kesabaran Budi sudah habis dan baru saja melewati seluruh rumah warga, serta keadaannya semakin mendukung, membuat Budi sudah berada di belakang tubuh mereka berdua. Ampun. Sudah jangan. Itu si Jalu, aku yakin, ucap lelaki yang satunya yang sudah mulai ketakutan menahan temannya itu agar menjauhkan tangannya dari sangkar golok. Bahkan Budi merasa aneh orang itu menyebutkan nama aslinya. Sebaliknya Budi malah tersenyum karena mereka berdua bak hewan buas menemukan mangsa, karena sudah tahu mereka pasti berasal dari Leweng Sasar. Mundur atau mati, ucap lelaki mengenakan jaket hitam mengeluarkan goloknya diarahkan tepat ke wajah Budi, membuat temannya itu mundur beberapa langkah. Anehnya malah Budi menyingkirkan tangan di balik punggungnya, mengurungkan niatnya mengeluarkan pisau andalannya itu. Cepat selesaikan atau kalian tidak akan pernah sampai ke Leweng Sasar hidup-hidup, ucap Budi dengan sangat dingin. Bahkan suara Budi yang baru didengar langsung oleh mereka berdua membuatnya terlihat kaget. Anjing, mati kau Jalu! 3 kali sabetan golok tajam itu bisa Budi hindari dengan sangat mudah, bahkan hanya bergerak beberapa ke kanan dan ke kiri saja tanpa melawan. 1 kali hantaman tangan Budi mendarat tepat di bagian perut lelaki itu dengan mudah, hingga gerakan liarnya tiba-tiba berhenti mematung. Seketika goloknya yang berada di tangannya terjatuh begitu saja. Wajahnya berubah menahan sakit yang baru ia rasakan selama hidup. 1 pukulan itu seperti menghancurkan seluruh organ dalam tubuhnya, hingga keluarlah darah dari mulutnya dengan perlahan. Seketika tubuhnya langsung terjatuh ke belakang sambil keluar darah semakin banyak melalui mulutnya. Siapa yang menyuruh kalian menaburkan kemenyan hitam? Baru saja lelaki itu akan menggerakkan mulutnya, tiba-tiba matanya terpejam. Namun Budi mendengar suara golok yang baru saja keluar dari sangkar dan langkah yang semakin mendekat di belakang tubuhnya itu. Seseorang akan menikamnya dari belakang ke arah punggung Budi. Lelaki satunya itu kalah cepat dengan gerakan kaki Budi yang malah mendarat tepat di bagian dadanya hingga membuatnya terpental cukup jauh. Lelaki yang sebelumnya meminta ampunan kepada Budi. Siapa yang menyuruh menaburkan kemenyan hitam? Maafkan saya hanya dibayar seseorang, ucap lelaki itu semakin ketakutan, memaksakan berbicara di hadapan binatang buas yang akan segera menerkam dirinya. Apalagi ia masih melihat jelas temannya itu sudah terkapar dengan darah yang keluar semakin banyak. Siapa? Katakan. Rasa ampun sudah tidak ada lagi dalam dirinya untuk orang itu, hingga kedua tangan Budi sekarang sudah berada di kepala lelaki itu. Jalu lelaki tidak berguna. Setelah Abah Amar mati dan ibu kamu mati, seharusnya kamu yang bertanggung jawab untuk Leweng Sasar, bukan pergi.
Manusia tidak guna. Akan ada yang membalas kelakuan kamu, Jalu. Ayo habisi aku. Bahkan Budi merasa aneh, lelaki yang jauh lebih muda usianya itu bisa mengetahui hal paling menyakitkan untuk dirinya. Ucapannya barusan membuat gejolak dalam diri Budi meledak malam ini. Jawab siapa? Bentak Budi sangat keras, mulutnya dekat sekali dengan wajah lelaki itu sambil melepaskan kepala lelaki itu. Hantaman kepala tangan Budi tidak mengenai wajah lelaki itu, namun mengenai tanah hingga kepala lelaki itu ikut terangkat. Saking kuatnya pukulan Budi. Dengan cepat kedua tangan Budi akan memutarkan kepala lelaki itu dengan nafas yang sudah ngos-ngosan. Ampun, Kar. Baru saja mulut lelaki itu akan menjawab, kala cepat dengan satu gerakan tangan Budi di kepalanya membuat urat kepalanya mengesamping dan matanya terpejam tanpa adanya lagi suara nafas yang terdengar. Baru saja Budi berdiri, dari kejauhan ia melihat jelas sosok hitam berbulu lebat dengan mata yang merah menyala memandang ke arahnya dengan tajam. Sosok itu bisa Budi pastikan dari leweng sasar. Karni. Begini caranya balas budi kepada Abah dan Ma. Salah orang kau, Karni. Hati Budi berubah. Kenyataan ia merasa menyesal tidak menghabisi Karni malam itu juga. Dan sekarang Budi sudah melihat dari saku lelaki yang sudah tidak bernyawa itu terdapat kemenyan hitam. Akan aku habisi kalian. Ucap Budi ke arah sosok hitam itu lalu berbalik badan meninggalkan dua orang yang terkapar dan sudah mengetahui siapa orang di balik semua kekacauan yang terjadi, termasuk hilangnya Rara. Angin pagi yang berhembus kencang dari arah timur wetan menuju barat sudah menerpa tubuh Gama yang sedang mengendarai motor. Berkejaran dengan waktu sebelum matahari terbit harus segera sampai ke rumahnya. Pertarungan tadi benar-benar pengalaman berharga dengan Danan. Benang merah masalah ini semakin jelas. Gama mengingat bagaimana Meong Hideng bisa terkendali ketika berjumpa dengan Nyi Sendang Rangu. Bahkan Gama dan Danan hanya menyaksikan kejadian luar biasa itu. Pertemuannya dengan Danan seolah takdir yang sudah disiapkan oleh Maha Pencipta. Tubuhnya yang sudah penuh keringat tercetak jelas pada jaket yang dikenakannya. Lalu kendaraan roda 2 itu melesat dengan kencang. Gama sudah berbekal nama Basuki yang mempunyai kesaktian luar biasa. Bahkan dia sudah mengetahui tempat pelarian Basuki ketika bertarung dengan Nyi Sendang Rangu yang dapat berubah wujudnya sesuai dengan isi hati manusia ketika berhadapan dengannya. Harusnya kakek tahu akan hal itu, tentang sukma-sukma di leweng sasar. Harus aku tanyakan secepatnya. Gama mengingat bagaimana keris yang dikeluarkan Basuki menusuk-nusuk tubuhnya Sendang Rangu. Walaupun berbalik, Basuki yang malah bertingkah licik dan keluarlah pengakuan asal Basuki dari leweng sasar. Berkaitan dengan tempat Rara kini berada, Gama sudah berkali-kali memegang gelang gengge dalam saku celananya. Di luar dugaan, segala peninggalan buyutnya itu membawa Gama semakin dalam melalui perjalanan sisi lain kehidupan. Gerbang rumah sudah terlihat oleh Gama. Bahkan lebih cepat datangnya Gama daripada matahari terbit. Tiba-tiba terasa handphonenya bergetar. Assalamualaikum, Mang. Ucap Gama melihat nomor Mang Idim yang masuk. Berusaha mengatur suaranya terdengar normal. Walaupun setelah Meong Hideng dengan beringas menghabisi sosok-sosok itu, terasa dampak yang bisa Gama rasakan ke tubuhnya melemah. Maaf Gam, ini aku Budi. Gimana, sudah kamu pastikan kapan kita bergerak, kata Kidu Dwi? Waktu kita tidak lama. Sudah aku pastikan. Bahkan pertarungan besar terjadi barusan sebelum waktunya tiba. Aku dengan Dana dan beberapa temannya. Sama, desa temannya sedang diganggu hal berbahaya. Dan kamu harus tahu, Bud, semua ulah Basuki. Banyak yang harus aku ceritakan. Tapi kamu baik-baik aja bukan, Gam? Baik, Bud, tentunya. Danan banyak memberikan aku pelajaran. Pertarungan itu seperti biasa Meong Hideng dengan segala tingkahnya yang kamu ketahui juga. Danan, semakin penasaran aku. Tega sekali kamu melewati pertarungan besar itu tanpa aku. Tolong berikan aku jatah Suki harus mati di tanganku bersama Wewe Gombel itu, Gam. Akan ada yang lebih besar dan kita memang memerlukan kamu untuk kembali ke leweng sasar. Musuh jauh lebih kuat sudah menanti dan ini menjadi jawaban untuk kenapa kita membutuhkan bantuan untuk menghabisi Seribu Lelembut. Baik, asal aku bisa menutup kembali lowong dan menghabisi semuanya. Jika menemukan Rara kita akan masuk. Termasuk dua anjingnya Karni sudah aku habisi, nanti aku cerita.
Jaga diri kamu baik-baik, Kam. Sampailah ke rumah terlebih dahulu. Suara telepon terputus. Gama masih sekuat tenaga mengendarai kendaraan roda duanya. Apalagi bangunan rumah dan gerbang yang dijaga Mang Tahrim sudah ia lihat. Roda dua itu tepat berhenti di depan gerbang. Mang Tahrim yang sudah melihat Gama sangat kaget melihat keadaannya yang sudah terlihat lemas. Namun Gama merasa tenang. Dalam samar-samar penglihatannya itu sudah ada Ki Dudu yang sedang berdiri lalu berjalan tergesa-gesa. Ibu Dewi dan Ki Dudu sudah menunggu berjam-jam, Pak. Kapan Ki Dudu datang, Mang? Diantar Indra anaknya Mbak Idim. Sudah cukup lama datang. Hanya suara Mang Tahrim yang terakhir Gama dengar dan sentuhan tangan Ki Dudu di tubuhnya. Matanya sudah terpejam dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya itu. Tahan, Gam, jangan dilawan. Biarkan saja dulu melemah tubuh kamu itu. Ini kakek. Kakek tahu sudah banyak hal kamu lalui. Cepat minum. Suara Ki Dudu masuk ke dalam telinga Gama ketika tubuhnya diangkat oleh Mang Tahrim masuk ke dalam rumah. Kek, apa Gama akan cepat sadar? Sudah, tenang Dewi. Akan baik-baik saja, biarkan dia istirahat terlebih dahulu. Semoga sebelum pagi tiba sebentar lagi Gama bangun. Kek, apa aku bereskan sekarang semuanya yang sudah membuat Gama seperti ini? Jangan, tunggu dulu Budi. Kendalikan diri kamu. Hanya samar-samar suara Dewi, Ki Dudu dan Budi yang kini perlahan masuk ke dalam telinga Gama. Dalam terlelapnya tidur Gama melihat jelas bayangan Rara dalam pelukan seorang wanita berambut panjang berantakan. Payudaranya menjulang panjang dengan wajah yang jauh terlihat hancur dekat sekali dengan pandangannya. Rara sudah nyaman bersama aku. Wajah Rara yang sudah pucat dengan urat yang semakin jelas terlihat di seluruh wajahnya itu dilihat oleh Gama. Mereka sudah mempersembahkannya. Kerangkeng ini tidak akan bisa dilepas, Gama. Berkali-kali tangan Wewe Gombel yang memiliki cakar panjang dan hitam itu mengelus rambut Rara. Namun seketika jari telunjuk yang mempunyai kuku paling panjang seperti pedang malah kini berada tepat di dekat leher Rara. Jangan, lepaskan Rara. Mereka merasa yang paling mulia dan sempurna, melebihi Gusti yang Maha menciptakan alam dengan isinya. Sarebu lelembut ges ngadagoan. Waktuna sudah tiba, Gama. Ucapan suara Kilang Samana terdengar oleh Gama membuat dirinya memahami sesuatu dengan kenyataan yang sudah terjadi. Cepat minum ini, Gama. Ucap Ki Dudu sangat panik dibantu oleh Budi yang sudah mengangkat punggung Gama. Nafas Gama sudah ngos-ngosan sambil minum satu gelas berisikan air putih. Bahkan Budi langsung berada di balik punggung Gama dan Gama langsung memegang gelang gigi dan botol wewangian di dalam saku celananya. Aku harus ke sekolah memastikan keadaan di sana terkendali. Gama semakin panik, tidak ingin kasus hilangnya Rara semakin liar dan belum menemukan titik terang. Apalagi rekan gurunya akan memberikannya banyak pertanyaan kepada Gama selain meminta tolong untuk kasus Rara itu. Itu di luar ada Pak Adi, Kam. Sudah bicara aku padanya sama Ki Dudui, menjelaskan sedikit yang bisa diterima akal rekan mengajar kamu itu. Ketika Gama melihat ke arah luar, benar saja Dewi baru saja kembali setelah mengantarkannya minuman untuk Pak Hadi yang sudah mengenakan seragam coklat mengajarnya. Dan Gama baru melihat ke arah luar, sinar matahari pagi baru saja muncul, yang artinya ia sudah beberapa jam tidur terlelap. Sudah tenang dulu, jangan memaksakan untuk bangun, Gam. Ucap Dewi dengan wajah cemasnya mendapati keadaan suaminya yang sudah berulang kali ia lihat manakala mendapatkan masalah seperti ini. Namun tetap saja hati seorang istri tidak tega melihat suaminya seperti itu. Bisa kok, Wi, ini sudah membaik. Ada hal penting yang harus aku katakan pada Pak Hadi, agar di sekolah tidak menjadi kekacauan semakin liar. Pandangan cemas mata Pak Hadi menelanjangi keadaan Gama, namun tetap saja senyumannya diberikan Gama membuatnya sedikit lega.
Dalam dirinya semakin meyakini bahwa rekan mengajarnya itu tidak bisa dijelaskan dalam satu kata setelah melihat tanggung jawabnya pada Rara. Kakek Dudui dan Budi sudah menjelaskan semuanya, Gam. Aku bisa memahami ucapan kakek kamu itu. Aku pikir itu hanya sekedar cerita yang sudah berlalu puluhan tahun dan tidak pernah terjadi. Ternyata menimpa anak didik kita. Urusan kepercayaan bukan hakku untuk memaksa Pak Hadi. Pak Hadi bisa bantu aku sesuatu. Katakan, Gam. Buat alasan yang paling masuk ke akal di sekolah hari ini. Tentang ini hanya Pak Hadi dan aku saja yang tahu perihal kasus Rara. Pastikan juga pihak-pihak yang ingin ikut membereskan kasus Rara tenang dan jangan gegabah apapun. Secepatnya Rara akan kembali ke rumah Mak Enda dan Jaka. Baik, Gam. Aku akan urus izin kamu di sekolah, lalu assalam membereskan kasus ini ya. Ini sudah waktunya aku berangkat dulu. Apapun kabar yang terjadi di sekolah akan aku berikan. Jawab Pak Hadi tiba-tiba malah mencium tangan Gama karena merasa hal lain yang ada dalam diri Gama pagi ini tanpa disadari oleh Gama. Itulah aura Kilang Samana. Suara motor Pak Hadi semakin menjauh setelah gerbang dibuka oleh Mang Tahrim. Ki Dudui dan Budi sudah berjalan mendekat ke arah Gama. Kek, aku sudah berjumpa banyak hal yang dibawa Danan, termasuk Nyi Sendang Rangu dengan segala kesaktiannya. Danan, Abah dan Paleknya sama seperti kita. Setiap tempat di mana mereka berasal tidak sembarangan, Gam. Riwayat karuhun atau leluhur mempunyai caranya masing-masing. Tinggal kita sebagai manusia yang bisa menerima atau tidak, mengamalkannya atau malah menjadi malapetaka. Dan satu orang lagi sama dengan Danan. Cahyo, kek. Saut Budi tiba-tiba. Ki Dudui hanya menganggukkan kepalanya sambil membakar rokoknya perlahan. Sebelum matahari terbenam dari arah kulon di kampung Wetan Tilas Jaya, seperti yang sudah menjadi pertanda sejak dari zaman Mbah Amar, segeralah kalian tiba di sana. Pintu dan sare bola lembut sudah menanti, termasuk wewe gombel itu. Gama langsung teringat janjinya dengan Danan untuk benar-benar menghabisi Basuki. Sama persis dengan perintah Ki Dudui pagi ini membuat Budi langsung menundukkan kepalanya. Akhirnya waktu yang dinantikan itu telah tiba. Tapi untuk kali ini Gama jaga Budi. Jangan sampai gejolak dendam pada meninggalnya Mbah Amar dan Nyi Warsi malah menjadi bumerang untuknya. Pastikan Budi terkendali di tanah kelahirannya dan tanpa aturan apapun. Tutup kembali sampai ke akar-akarnya Luwung Sasar. Bawa Rara pulang. Lepaskan dari Karangkeng Sukma itu. Bantuan dari kemarin sudah tiba dan sekarang sudah waktunya. Mak Enda, Jaka dan Dadang, kek. Idim berjaga di sana. Terlihat jelas oleh Gama Ki Dudui seperti akan mengucapkan sesuatu dari mulutnya, namun hanya anggukan kepala saja. Satu persatu dulu saja. Siapkan diri kalian masing-masing. Kendalikan Budi, Gam. Ingat. Dari siang sampai sore tiba, Gama hanya menghabiskan waktunya bersila di atas sajadah. Beberapa pesan masuk dari Pak Hadi dan Mang Idim, bahkan belum dibalasnya sama sekali. Ia lebih memilih untuk menenangkan dirinya. Setelah melewati banyak hal baru yang berkaitan dengan napak tilas Kilang Samana, dan berpikir bahwa akan banyak sesuatu yang segera ia ketahui. Gam, itu Budi sudah menunggu di depan bareng Ki Dudui. Terdengar suara Dewi membuyarkan konsentrasi Gama. Segera tasbihnya itu dilepaskan dari tangannya dan melipat sajadah dengan cepat. Apalagi Dewi sudah menyiapkan pakaiannya untuk segera berangkat. Doakan aku semuanya cepat selesai, ya Wi.
ucap Gama sambil mendaratkan kecupan di dahi istrinya itu. Air mata yang berlinang di kedua bola mata Dewi tidak bisa menutupi kecemasannya. Namun wanita itu sudah mengerti akan segala resiko yang harus suaminya terima, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya saja. Pulanglah kalau sudah selesai, Gam. Pulang dengan selamat. Dirasa gelang gigi dan botol wewangian itu sudah berada di dalam saku celananya, Gama segera melangkahkan kaki untuk berjumpa kembali dengan Ki Dudu dan Budi. Pergi sekarang sebelum matahari tenggelam. Ki Dudui dan Dewi hanya melepaskan begitu saja kepergian Budi dan Gama, apalagi mereka berdua sudah paham apa yang akan diperbuat dua orang itu. Rara harus cepat kembali, ucap Dewi perlahan manakala melihat motor yang dikenakan Budi dan Gama perlahan meninggalkan rumah. Bud, kendalikan diri kamu ya. Aku tidak ingin semua ini kacau karena emosi dalam diri. Itu adalah senjata paling berbahaya, ingat itu. Hanya anggukan kepala Budi yang gak melihat dari arah spion motornya. Namun tetap saja sepercaya apapun Gama pada Budi kali ini menyangkut tanah kelahirannya dan masa lalu yang begitu menyakitkan. Sesuatu di luar kendali bisa saja terjadi dan kapan saja. Langit kuning keemasan itu sudah perlahan turun mengiringi laju kendaraan roda 2. Tidak perlu waktu yang cukup lama, mereka berdua sudah melihat jembatan besar dan leuweung sasar. Cepat Gam, waktunya tidak banyak, ucap Budi tiba-tiba setelah melihat tajam ke arah leuweung itu yang terkena cahaya langit sore, membuat Gama menarik gas motornya berkali-kali lebih kencang agar segera memasuki kampung Wetan Telas Jaya. Apa Danan akan datang juga? Bisik hati Gama, namun entah apa yang ada dalam hatinya. Pertemuannya itu membuatnya menambah keyakinannya untuk bertarung menghabisi Basuki setelah kejadian semalam. Budi dan Gama sudah berjalan menyusuri jalan samping kampung. Tidak ingin ada warga yang mengetahui kedatangan mereka, apalagi suasana mencekam sore ini sudah terasa bersama hembusan angin dari arah leuweung sasar. Di sini seharusnya malam itu aku habisi Karni, Gam. Tenang, satu persatu, Bud. Setelah ini kita bereskan juga Karni. Kalau memang tuduhan itu berbuah bukti dan kenyataan, tapi kita juga tidak bisa gegabah, salah sasaran bisa berbahaya. Budi hanya menganggukkan kepalanya saja manakala mendengar kebijaksanaan seorang Gama dan ia harus menerima ucapan Gama. Cahaya kuning keemasannya semakin pekat itu sudah perlahan semakin turun. Tiba-tiba dari arah rerumputan yang menjulang tinggi itu, Meo Hideng sudah menanti Gama dan Budi. Jadi ini Gam, tidak bisa dihindari, Meo Hideng sudah hadir. Ini yang kamu mau kan? Mari kita selesaikan saja. Sebentar lagi sore akan berakhir. Cepat. Ucapannya itu mampu mengeluarkan senyuman Budi yang teramat mahal itu, karena baginya hal ini harus segera selesai dengan caranya yang anggap benar pertarungan dan kematian. Pintu masuk leuweung sasar sudah Gama dan Budi lihat, diikuti langkah terpincang-pincang Meo Hideng. Namun ada hal yang membuat Budi kembali heran. Burung-burung hitam yang selalu memberinya pertanda atas sambutan kembali berterbangan di atas leuweung sasar. Bersamaan dengan kedua mata Budi melihat sesuatu. Gam, itu Kliwon. Seekor kera berekor panjang sudah berdiri melihat ke arah Gama dan Budi yang semakin mempercepat langkahnya, karena langit sore hanya hitungan menit akan berganti dengan gelapnya malam. Ikut saja, Bud. Kliwon langsung bergerak dengan cepat di antara pepohonan, membawanya masuk ke dalam leuweung sasar tepat pada waktu yang sudah Ki Dudui katakan sebelumnya. Napas Budi sudah terdengar berat, keringat sudah mengalir di wajahnya dengan rambut gondrongnya yang terurai bersamaan dengan langkahnya yang semakin cepat. Ingat, kendalikan diri kamu, Bud. Semakin masuk ke dalam leuweung sasar, malah Gama kini dibuat kaget ketika Kliwon turun dari pohon-pohon dan berdiri tak jauh dari tempat seseorang yang sedang berdiri. Seseorang itu langsung melihat Kliwon dengan herannya, bahkan kaget ketika melihat ke belakang dengan kedatangan Gama dan Budi. Gama? Kok bisa? Ucap Danan masih heran Kliwon bisa bersama Gama, padahal Gama sudah mengetahui dari cerita Budi bahwa Cahyo yang menitipkannya untuk membantu di dalam leuweung sasar ini. Sepertinya teman aku ini juga bertemu dengan teman kamu. Namun Gama cukup kaget ketika Budi menatap Danan cukup tajam, seperti ingin menguliti seluruh kulit tubuhnya Danan. Aura buas Budi diyakini Gama bisa dirasakan oleh Danan. Bud, kendalikan dirimu. Apa urusanmu di leuweung sasar?
Yang sopan Budi, kita membutuhkan bantuan mereka untuk masalah Rara dan yang ada di dalam lawang ini. Budi langsung menundukkan kepalanya, apalagi Gama sudah berbicara dengan tegas dan sudah mengingatkan Budi berkali-kali. Saya Danan. Saya hanya seperlunya saja di hutan ini. Ada sukma anak-anak desa yang tertahan di desa mati di dalam. Setelah menyelamatkan mereka, kami akan segera pergi. Danan menjelaskan dengan tenang walaupun Budi masih belum menerimanya karena masa lalu tempat ini cukup menyisakan bekas luka yang mendalam dalam hidupnya. Sepertinya yang satu ini lebih pintar bicara daripada teman monyet itu. Maaf Danan, namanya Budi. Hutan ini adalah tempat kelahirannya. Dia tidak mau ada yang celaka lagi bila ada yang memasuki hutan ini. Gama segera menenangkan pertemuan Budi dan Danan yang harus sedikit ada ketegangan yang Budi lakukan. Namun sepertinya Danan cukup paham walaupun mungkin baru berjumpa dengan orang seperti Budi. Malam sudah tiba dengan gelapnya bergantian dengan matahari yang baru saja tenggelam. Kliwon sudah kembali berjalan menjadi pemandu di dalam lawang sasar. Walaupun Budi cukup hafal betul lawang ini, namun puluhan tahun semuanya sudah berubah dan tidak ingin langkahnya salah dan berakibat fatal. Beberapa kali Gama pastikan keberadaan Meong Hideng yang malah mengikuti dirinya dari jauh. Namun Gama sudah paham hal itu dilakukan untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba suara teriakan wanita cukup kencang terdengar oleh Gama, Budi dan juga Danan, membuat Kliwon mengambil jalan samping. Itu malu yang kuceritakan. Wewe Gombel. Benar Gama, itu perwujudannya lebih besar. Tapi aku belum pernah melihat Wewe Gombel sebesar dan sebos itu. Saudana tiba-tiba sambil memperhatikan sekitar. Bahkan Gama menyadari ada beberapa hal yang sama dengan Danan tentang kewaspadaan. Keadaan kembali mencekam dan Gama terus waspada. Begitu juga dengan Budi yang Gama lihat sudah bisa mengendalikan dirinya. Gama, ucap Danan tiba-tiba sudah sangat waspada. Gelang genge dalam saku celananya tiba-tiba mengeluarkan panas menjadi pertanda bahaya. Begitu juga dengan Meong Hideng yang Gama lihat dari jauh di belakangnya sudah memancarkan sinar kuning dari matanya itu. Ada sesuatu di sana. Gama dan Danan secara bersamaan melihat mata merah menyala muncul dari dalam kegelapan di antara pohon-pohon besar itu. Gendruwo atau Wewe Gombel, aku yakin. Mari, kita temukan yang lain dulu. Ucap Danan tiba-tiba membuat Gama dan Budi langsung mengikuti perintahnya karena memang tidak bisa bertindak gegabah, apalagi makhluk itu pasti sudah lama menempati lawang sasar dan mengetahui seluk-beluknya setelah Budi tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Ranting-ranting dan pohon yang bergetar sudah dirasakan Gama, Budi dan Danan. Pertanda makhluk itu benar-benar mengejarnya. Begitu juga dengan Meong Hideng mengikuti terus cukup jauh dari belakang. Cara membuka jalan yang diambil Kliwon tidak cukup menghindari kejaran makhluk besar itu, membuat Gama merasa tidak ada pilihan untuk melawannya segera. Apalagi Budi, matanya sudah sangat tajam dengan tatapan buasnya. Namun tiba-tiba Gama merasa heran malah mendapati seseorang yang sedang berdiri di tengah lawang dan melihat sebuah sarung lusuh berada di tubuhnya. Apa itu cahaya yang Budi pernah ceritakan? Panjul! Teriak Danan membuat Gama dan Budi saling bertatapan mata. Terlebih Budi merasa heran dengan nama itu. Mungkin nama aslinya Gam. Aku tidak tahu, tapi itu benar orangnya, itu Cahyo. Danan! Kliwon! Mamang Gondrong! Teriak Cahaya langsung memanggil Budi dengan nama sebutannya itu, membuat Gama benar percaya pada cerita Budi. Ada orang yang berani memanggilnya Mamang Gondrong. Begitu juga Danan yang sama dengan Gama seperti menahan tawanya setiap mendengar julukan baru Budi. Danan langsung meminta bantuan kepada Cahyo, walaupun Cahyo malah sebaliknya meminta bantuan. Apalagi tiba-tiba Gama sudah merasakan akan kehadiran Wewe Gombel yang sudah semakin mendekat ke arah mereka semua. Wewe Gombel itu benar datang, Gam. Itu Wewe Gombel yang tadi. Oh, jadi sudah tahu. Bagus deh, nggak usah aku kenalin, jawab Cahyo dengan tingkah konyolnya yang baru pertama kali Gama lihat. Namun Gama ingat dengan ucapan Gidudui, mereka bukanlah sembarang orang yang bahkan Gama sudah merasakan ada kekuatan besar bersama Cahyo. Dengan cepat mereka semua dalam keadaan terkepung oleh makhluk besar Wewe Gombel dan Gendruwo. Tempat yang tidak ingin mereka semua hendaki sebagai arena pertarungan itu dipaksa oleh keadaan dan waktu harus segera menghadapinya. Tanpa adanya pilihan, terlebih Budi terlihat sudah di ambang batas kesabarannya dan hal ini yang dinantikannya.
Mamang Gondrong, kita lanjutkan pertarungan kemarin. Bahkan Danan sama dengan Gama merasa heran melihat keakraban Budi dengan Cahyo. Budi terlebih dahulu melihat ke arah Gama seolah memintanya izin. Dengan cepat Gama menganggukkan kepalanya bak membiarkan gejolak dalam tubuh Budi akan segera meledak sejadi-jadinya. Danan, itu! Teriak Gama membenarkan perasaannya sedari tadi bermunculan orang bersama Gendruwo dan Gama yakin bagian dari anak buah Sugi. Wanasura! Apa itu? Ucap Gama perlahan menyaksikan sosok dalam tubuh Cahyo berubah seketika dengan segala kekuatan yang mengalir di kedua tangan dan kakinya, membuat Gama terperangah. Bahkan di luar dugaan, Gama yang sudah pernah melihat Cahyo berkali-kali dalam beberapa kesempatan, baru kali ini ia dibuat kagum. Sama dengan Meong Hideng, bisik hati Gama ketika melihat Cahyo melompat dan langsung menghantamkan tubuh Wewe Gombel itu. Gerakan Budi yang sudah Gama hafal langsung menangkap kepala Wewe Gombel yang terjatuh dengan buas Budi membantingnya ke tanah dan menusukkan tangannya di bola mata Wewe Gombel. Manusia brengsek! Gama langsung mengeluarkan gelang gengge dalam saku celananya itu, hanya menyisakan botol wewangian saja. Bersamaan dengan Danan yang sudah menarik keris di dalam tubuhnya dan seperti membacakan sesuatu. Bahaya akan mendekat. Orang-orang itu, ucap Gama yang sudah memegang erat gelang gengge. Namun dengan cepat Budi menghabisi tubuh orang-orang yang akan menyerang Gama dengan buasnya. Budi bak binatang yang sedang memakan mangsanya. Tidak ada satu pun yang ia sisakan, hanya suara tulang-tulang patah dan teriakan kesakitannya terdengar kencang. Gila, dia masih manusia! Teriak Danan memperingati Budi manakala benar-benar melindungi Gama. Tidak lagi. Ucap Budi dengan dingin melepaskan sebuah pukulan sangat kuat tepat di wajah salah satu orang itu hingga kepalanya terpental ke tanah berkali-kali. Lah, Mamang Gondrong, ini Wewe Gombelnya gimana? Cahyo protes menyaksikan Budi yang sangat buas dan brutal seolah rasa sakit hatinya yang membekas dilampiaskan malam ini. Wewe Gombel itu sudah kembali berdiri dengan amarah yang semakin menjadi. Anak perempuan itu harus ditumbalkan dan akan aku habisi kalian. Gama yang mendengar dengan jelas suara itu semakin yakin bahwa anak yang dimaksudnya adalah Rara yang harus segera diselamatkan, membuat Gama langsung melangkah dengan cepat. Danan, kita berpisah di sini. Anak yang aku cari pasti ada di sarang makhluk itu. Jangan nekat, makhluk itu terlalu berbahaya. Tiba-tiba Cahyo langsung memanggil Kliwon dan terlihat jelas kini oleh Gama bagaimana Cahyo memerintah, membuat Gama tidak habis pikir. Cahyo sedekat itu. Pasti bukan perjalanan yang mudah bisa memerintah Kliwon. Kliwon, bantu mereka, jangan sampai mereka mati. Gama merasa bala bantuan sudah habis-habisan diberikan Danan dan Cahyo. Bahkan untuk Kliwon yang diperintahkan Cahyo membuatnya mengerti sesuatu dan harus juga memberikan bantuannya setimpal. Danan, tangkap ini. Apa ini? Wewangian peninggalan Kilang Samana. Aku merasa itu akan membantumu. Gam, apa Danan dan Cahyo akan paham terhadap benda itu? Aku percaya, Bud. Semua itu sebanding dengan kebaikan mereka kepada kita. Jawab Gama mengatur tenangnya. Dan bahkan dari depan Meong Hideng sudah menanti Kliwon yang langsung meloncat ke arah pohon-pohon seolah mereka paham. Tiba-tiba terdengar suara teriakan perempuan sangat kencang. Dari sana, Gam. Lihat Kliwon ke arah sana. Kliwon sudah berhenti di salah satu pohon besar. Begitu juga dengan Meong Hideng, membuat Gama dan Budi langsung berlari cepat. Apalagi Gama sedari tadi sudah memegang gelang genggenya. Tiba-tiba Budi langsung berhenti dari langkahnya. Tatapannya semakin tajam. Tangannya bergerak ke arah belakang punggungnya untuk mengambil pisau andalannya itu. Di antara gelapnya lawang sasar, Budi malah melihat penampakan Karni sudah berdiri di baliknya. Sosok penampakan mirip dengan Basuki, jelmaan dari para 1000 lelembut, sudah terlihat oleh Gama. Bahaya. Akhirnya orang paling bodoh tidak berguna sampai di tempat ini. Anak itu yang kamu cari, Jalu, akan mati bersanding dengan mayat kamu dan Gama. Gam, cepat perintahkan aku. Cepat. Aku lindungi kamu dari 1000 lelembut. Habisi Karni jangan sampai mati.
tidak bisa aku jamin. Maaf, Kam. Abah dan mak kamu mati di atas tanah ini. Selanjutnya kamu, Jalu. Tiba-tiba Budi dan Gama melihat keluar seorang perempuan dan anak laki-laki di balik tubuh Karni. Orang tua Rara. Teriakan suara anak kecil bernama Rara itu sangat kencang, manakala Wewe Gombel itu menarik tubuhnya naik ke pangkuannya, disaksikan ibu dan bapaknya sendiri. Sekarang Budi, habisi. Bersamaan dengan Gama membunyikan gelang genggam, membuat suara getaran di atas tanah leweng langsung terasa, menggetarkan seluruh pepohonan pertanda Meong Hideng sudah berubah wujudnya.